Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah pekerjaan ini yang cocok mendatangkan hoki untuk kamu, Scorpio. Kira-kira pekerjaan apa ya? Dan pesan semesta untukmu untuk mendapatkan pekerjaan yang membawa hoki. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Scorpio. Berikan energimu, fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita ke pesan semesta dulu sebelum ke pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan hoki untukmu ya, yang cocok untuk bintang Scorpio. Apa pesan semesta untuk Scorpio tentang pekerjaanmu agar bisa membawa hoki untuk dirimu, Scorpio? Di kartu pertama ada Two of Swords. Tidak usah dengar kata orang. Terkadang kamu tuh terlalu banyak mendengar kata orang toksik lagi ya. Dan sebenarnya juga dalam kompetisi, kompetitor tidak sehat itu banyak ya, yang mau menjatuhkanmu. Jadi kamu harus bisa memilah kira-kira orang ini baik untuk dirimu ataukah tidak. Dia pantas bersamamu atau tidak. Dia cocok untuk jadi partnermu atau tidak. Terkadang kamu ambil sapu rata aja. Ya, yang penting dia bisa kerja. Padahal seharusnya kita lihat apakah dia cocok untuk dirimu. Kondisinya partner ini jujur tidak? Kondisinya partner ini punya bisa menerima masukan tidak? Karena terkadang Scorpio itu juga harus butuh kenyamanan. Kenyamanan hati, kenyamanan jiwa, kenyamanan dalam berpikir. Jadi jangan yang berisik, tukang gosip dan tukang nakut-nakutin. Iya kan? Jadi cari tempatmu yang bisa membuatmu happy. Kalau kamu sebagai karyawan baru kondisinya temanmu di samping toksik atau kompetitor tidak sehat ya, suka menjelek-jelekanmu, mencerita-ceritakan kamu, kejelekan kamu depan pimpinan ataupun apapun, itu berarti tempatmu salah di situ. Dia tidak pantas bersamamu. Tetapi terkadang kamu masih tetap aja saya harus berteman dengan dia karena saya butuh dia suatu saat nanti. No, ya. Kalau kita memelihara racun, siap-siap nanti suatu saat kita akan kena racun itu. Siap-siap kita nanti bisa-bisa kita salah minum dan kita minum racun itu. Ini contoh. Kalau kita menyimpan racun, ya mungkin sekarang belum, tapi suatu saat besok mungkin kamu salah ambil dan akhirnya kamu minum sendiri. Nah ini hati-hati, ya. Atau kamu menyimpan senjata di dalam rumah. Hati-hati, entah kamu yang salah letak, orang yang memakai itu untuk membunuhmu, maaf ya dalam tanda kutip, ataukah kamu yang sendiri depresi dan membunuh dirimu sendiri. Ini contoh, karena ada senjatanya, ada alatnya. Nah ini sama, ada racunnya yang mana membuat hatimu tidak nyaman. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang membuat hatimu nyaman, di mana di sekeliling kamu itu adalah tempat yang baik, terutama manusia-manusia yang care sama dirimu. Ya, terkadang kamu tuh ada orang-orang toksik di sekeliling kamu yang mana tidak mau membuat kamu maju, tetapi kamu merasa bahwa mereka itu baik, padahal mereka tuh toksik, ya. Di sini ada Nine of Swords. Tidak usah dengar. Ini saya lihat di sini kamu terlalu sensitif. Jangan terlalu sensitif. Saya mau buka usaha. Paling juga bertahan 1-2 bulan aja. Paling juga ini, paling juga itu, paling ini, paling itu. No. Ya, nggak usah dengar kata orang. Kalau memang kamu tahu bahwa oke, saya mau buka usaha ini, ya tekuni. Jangan kamu mau lagi suruh karyawan yang kerja. Kamu yang harus bisa kerja sendiri. Jadi cari pekerjaan yang bisa kamu handle tanpa ketergantungan dengan karyawan, ya. Atau
pekerjaan yang membuat mentalmu up, ya. Jangan kamu mencari pekerjaan yang belum apa-apa orang bicara gini, ngapain kamu ya sarjana tapi ujung-ujungnya kerja ini kerja itu, ya. Ya nggak apa-apa, kita kan bukan bicara mencari sarjananya, tetapi ilmu kita bisa terapkan dalam uh, pekerjaan kita, tidak, ya. Mendingan gak usah sekolah kalau kamu cuma jadi kerja ini, ya nggak apa-apa. Karena orang tidak mau sukses itu adalah orang yang mencemooh, ya. Kalau kamu mau dan kamu tidak mau dan mental kamu tidak kuat, ya jangan jadi pebisnis. Karena pebisnis itu harus bisa kuat dicemooh, dibully, diremehkan, ya, dan dikhianati. Ada beberapa orang yang hanya mengambil keuntungan dari dirimu, mengolok-ngolokmu, mencibirmu, dan di sini semesta mau sampaikan kepada kamu harus mentalmu kuat. Jangan barusan dibicara. Dan di sini ada Three of Swords. Three of Swords di sini semesta mau sampaikan kepadamu agar hatimu lebih enjoy. Apalagi bicara tentang perasaan, ya. Mungkin kamu punya masalah, langsung ke karir, kamu langsung bad mood. No, masalah percintaan, masalah keluarga itu urusan di rumah, urusan di dalam hatimu. Untuk pekerjaan, carilah pekerjaan yang bisa membuatmu happy, nyaman. Jadi carilah pekerjaan yang tanpa tekanan, supaya jangan kamu sudah tertekan di rumah, kalau masalah dengan yang lain, ujung-ujungnya tambah banyak masalah lagi di kantor, karena tekanan di kantor. Ujung-ujungnya ribut lagi dengan sahabat atau orang-orang di kantor, klien dan macam-macam, karena tekanan itu, ya. Jadi carilah pekerjaan tanpa tekanan, ya. Kak, nggak mungkin pekerjaan tanpa tekanan, ya, tapi setidaknya meminimalisir tekanan, dimana kamu mencari pekerjaan yang kamu sukai, walaupun ada tekanannya tapi tidak terlalu membebanimu, gitu maksudnya, ya. Jadi kamu happy, kamu enjoy, kamu nyaman. Di mana ada talentamu itu dikembangkan. Terkadang kita bicara gini, kita punya talenta, kita punya bakat itu, ya sudah, aku suka bakat nyanyi. Ini contoh ya, nyanyi. Nyanyi itu dari kecil, itu bakat saya. Ya, untuk iseng-iseng saya sambilan, ya, dengan bakat nyanyi saya. Jadi pekerjaan sambilan, pekerjaan tambahan. Kenapa kamu harus bakat kamu harus jadikan pekerjaan sambilan? Kenapa tidak pekerjaan utama? Ini contoh. Kamu bisa buka sekolah atau les musik, ya. Kamu bisa menjadi penyanyi kafe, penyanyi weddingan, ya, acara party atau apa. Atau buka YouTube, konten nyanyi apa gitu, yang bisa menghasilkan, live di TikTok, live di Facebook, live di mana. Kenapa tidak? Yang bisa mendatangkan uang. Sekarang sudah tambah lagi dengan teknologi. Jadi carilah pekerjaan-pekerjaan yang membuatmu nyaman. Contohnya Ariel Noah. Dia sarjana arsitek. Tapi karena dia terpanggil untuk menjadi seorang seniman, musisi, ya kenapa tidak? Karena dia happy, dia nyaman di industri musik. Nah itu, carilah pekerjaan itu yang bisa membuatmu nyaman, bisa membuatmu happy. Dari kamu nyaman, dari kamu happy, kamu bisa up. Tapi kalau kamu seandainya kondisinya tidak nyaman, tidak happy, di bawah tekanan, jangan kan bisa jadi berkat untuk dirimu, ya, akan jadi penyakit. Kenapa? Tekanan. Kamu pusing, stres. Akhirnya apa yang kamu dapatkan hanya untuk biaya rumah sakit, biaya obat, atau tidak menjadi berkat. Cuma numpang doang, habis itu sudah pergi lagi. Makanya kadang-kadang uang kamu itu nggak bisa tersimpan banyak. Kenapa? Karena energinya mau keluar. Karena uang nggak betah sama orang-orang yang negatif, orang-orang yang panas, orang-orang yang ada di vibrasi bawah. Makanya dia nggak nyaman. Cuman persinggahan, ujung-ujungnya bayar angsuran, bayar ini, bayar itu, ya sudah. Uang nggak bisa betah bersamamu, ya. Jadilah cari pekerjaan yang membuatmu happy, nyaman, ya. Ten of Wands. Kalau kamu memang merasa bahwa pekerjaanmu sekarang tidak baik, harus berani untuk ngambil langkah, ya. Kenapa? Karena itu sinyal dari dirimu, dari jiwamu, dari semesta bahwa kondisi kamu sekarang tidak baik-baik saja. Berarti kamu lelah, mungkin butuh istirahat atau butuh tempat yang lain, ya. Kalau kita mau sukses, kita harus berani. Karena seorang pebisnis sukses itu bukan mental pecundang atau mental pengemis. Adalah pemberani, di mana mentalnya harus up, ya. Mentalnya mental pejuang, bukan mental pengemis atau mental kerupuk, ya. Barusan digertak dikit udah loyo yang tadi nih, langsung menangis, mewek, tersinggung, ya.
Kamu harus berani kalau kamu memang mau menjadi orang hebat, orang kaya. Karena yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Berani melangkah, berani menentukan tujuan, berani melangkah, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko, berani bertanggung jawab atas apapun yang kamu ambil, berani menerima resikonya dalam artian baik suka dukanya gitu. Jangan hanya mau menerima keuntungan tapi kerugian tidak. Dari segi mentalmu harus berani. Karena orang sukses itu dari mental yang kuat, bukan mental pecundang, bukan mental kerupuk. Ya, coba lihat orang-orang orang-orang kaya, ya. Dia kelihatan santai-santai tapi dia mentalnya pejuang. Dia punya prinsip. Dan itu yang harus kamu ikuti. Kalau kamu menjadi orang sukses. Ya. Diawali dari mental yang baik, mental yang kuat. Ya. Berikutnya ada Eight of Cups, ya. Dimana di sini harus bisa berani melangkah. Nah, ini berani melangkah nih artinya kenapa kita harus melangkah ke sesuatu yang sedikit kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Kamu harus kenali dirimu, siapa dirimu. Ya, kenali dulu dirimu. Kalau kamu belum mengenali dirimu, kamu nggak bisa sukses. Saya bisanya apa, bakat saya apa, itu yang saya harus kembangkan. Ibaratkan kamu sudah terima warisan dari Tuhan atas bakatmu, tinggal kamu kelola. Sama kan, kita dapat warisan dari orang tua, kita pewaris, bukan perintis. Kalau perintis kan dari awal nol sekali. Tapi kalau kita bicara bakat dari semesta, ini adalah warisan semesta yang kita tinggal bakat apa yang kita inginkan, itu tinggal kita kelola dikit udah kita bisa hidup gitu. Tapi terkadang kita tuh mengikuti orang lain. Macam contoh tadi ya, bakat kamu dari kecil nyanyi, bakat kamu. Tapi ternyata kamu harus menjadi seorang dokter. Ini contoh. Ya sudah, otomatis kamu punya habis hidupmu di dokter. Mungkin kamu akan kaya di usia ya contoh ya, usia 50 mungkin. Karena dokter itu kan nggak mungkin sekolahnya sebentar, enggak. Tapi kalau seandainya kamu nyanyi, mungkin dari 17 tahun kamu sudah bisa dapat duit kok. Ini contoh. Karena kesuksesan orang itu kan beda-beda. Nah itu, kalau kamu punya talenta, kembangkan itu, kamu bisa sukses lebih cepat. Nah itu ya, jadi harus bisa mengenali dirimu, talentamu apa, bakatmu apa, itu yang dikembangkan supaya kamu sukses lebih cepat. Bukan sukses di usia tua nanti. Ya. Dan berikut The Hangman, jangan pernah ragu mengambil keputusan, harus tegas. Dalam berbisnis juga harus tegas. Kalau kamu tidak tegas pada dirimu, ya silahkan aja nanti kamu terombang-ambing. Ya, dalam bisnis harus tegas. Jangan pelin-pelan. Ya, saya mau kerja ini atau itu, kerja ini itu. Kamu gimana menurut kamu? Yang menurut kamu gimana? Gak usah tanya orang lain, tapi tanya hatimu, tanya dirimu. Itu suara Tuhan. Makanya banyak doa supaya Tuhan itu memberikan kalau dibilang hidayah kepada kamu lewat doamu, lewat isi hatimu. Langkah apa yang harus kamu lakukan? Jangan tanya orang lain. Orang lain ingat dia, apalagi orang toksik, tidak mau kamu jaya, tidak mau kamu lebih dari dirinya. Ya, jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu, berani terhadap dirimu. Jangan terlalu sensitif. Dan harus mengenali potensi apa yang ada pada dirimu, itu yang dikembangkan. Bukan mencari validasi di luar untuk kelihatan bahwa saya nih sudah sukses karena saya jadi karyawan. Kenapa tidak kamu sukses menjadi bos? Walaupun mungkin kerjaan kamu cuman sekecil apapun, tetapi dirimu menjadi bos. Ya. Yang penting kamu happy, kamu nyaman, kamu senang. Itu aja kuncinya. Semesta mau sampaikan, dan paling utama adalah mental. Ya. Dan mau belajar. Karena ingat, dunia ini berkembang. Teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang. Kalau kamu nggak belajar, ya kamu akan stuck di situ, di pola lama. Harus bisa mengikuti perkembangan zaman supaya kamu jangan ketinggalan. Apalagi kita bicara teknologi, sudah banyak membantu. Ya, jadi kamu harus lebih up untuk dirimu, upgrade dirimu supaya menjadi pribadi yang baik. Oke, jadi seperti gitu ya yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Semoga resonate. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk kamu ya, ingat semua pekerjaan itu baik ya, tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu isi hatimu. Kalau isi hatimu tidak baik, berarti pekerjaan itu tidak cocok untukmu. Itu aja ya. Selama pekerjaan itu kamu nyaman, itu
tempatmu di situ. Tetapi di sini ada beberapa pekerjaan yang memang untuk Scorpio yang cocok sekali sesuai dengan kepribadian Scorpio, di mana yang tadi saya bilang, kamu mau belajar, kamu orangnya juga tidak suka dikekang, ya, lebih up kalau bisa mengekspresikan apa yang kamu punya dari pengetahuanmu dan lain-lain, ya. Pekerjaan-pekerjaan ini yang cocok, ya. Contohnya pekerja dari teknologi, ya. Jadi kamu kayak macam mungkin industri apa gitu, ya, pekerja IT, ya. Terus mungkin juga kamu seorang pelatih apapun, entah pelatih olahraga, balet, senam, ya, kamu yang mengatur. Jadi kamu yang menentukan, oh gerakan ini, gerakan itu, ya. Karena kamu kan banyak ide, banyak apa ya, dari imajinasimu itu bisa menjadi suatu karya. Nah itu, ya. Detektif, mencari, ya, sesuatu. Jadi kamu tuh kayak macam peneliti gitu. Kira-kira ini apa ya, masalahnya di mana? Oh ya, kita cari masalahnya. Nah itu cocok untuk kamu. Ya, bukan 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan 10? Oh, bisa di 1 tambah 9, 4 tambah 6, ya, 7 tambah 3. Nah, itu menurut kamu tuh kayak gitu. Hasilnya kenapa baru ini, bukan 5 tambah 5 sama dengan 10. No. Tetapi bagaimana caranya, apa saja? Kenapa sampai bisa jadinya 10 gitu. Nah, itu yang harus kamu ada masalah baru kamu jawab. Nah, gitu ya. Sama seperti juga dokter, ada masalah baru kamu, oh ternyata masalahnya karena sakit kepala, karena ternyata ada radang otak, atau lagi pusing karena sel darah putihnya rendah, atau migrain, ya, ya karena banyak pikiran atau apa. Nah itu ada masalah baru kamu pecahkan. Nah itu cocoknya seperti gitu, ya. Jadi kalau macam kita bilang pelatih senam, karena saya ini masalahnya karena saya gemuk, saya mau kurus. Nah ini, cara kurus harus begini gitu, ya. Terus jaksa, jadi ada masalah, kamu pecahkan, ternyata ada masalah ini, ternyata yang salah ini, yang benar ini. Nah gitu. Jadi bukan masa untuk bisa menghasilkan uang kita harus kerja apa gitu, ya. Tetapi di sini untuk bisa mempertahankan uang ini supaya lebih up, apa yang harus kita lakukan? Nah itu, bukan kita mencari uang, tetapi bagaimana uang ini bisa kita putar untuk bisa menghasilkan uang-uang lainnya. Nah itu menurut bintang Scorpio, ya. Jadi detektif bagus, apoteker, ya. Jadi racikan-racikan untuk bisa mendapatkan suatu racikan yang bagus. Oh ini tambah ini dikurangi, dikurangi. Ya saya nggak tahu apoteker, ya. Tetapi kan biasa di situ resepnya, ya. Berapa gram ini, berapa gram itu, berapa dijadikan satu kapsul, ya. Dan kamu minum. Nah itu, ya. Ribet, ya, tapi itu yang memang betul-betul yang kamu sukai, ya. Jadi untuk menjadi sebuah bangunan yang utuh, kira-kira macam contoh kamu kontraktor, ya, untuk bisa menjadi suatu bangunan yang utuh, apa campurannya? Oh ternyata harusnya begini, modelnya kayak gini supaya elegan, gini gitu, ya. Jadi banyak tantangan, ya, untuk mendapatkan hasil harus bagaimana. Nah itu, jadi cocoknya detektif, apoteker, ada jaksa, pengacara juga, ya, dokter, terus pelatih olahraga, dan dalam hal elektronik. Jadi kalau kamu servis atau apa itu cocok juga, ya. Pokoknya intinya sebenarnya ini salah satu yang bisa membuatmu up, ya. Tapi pekerjaan lainnya pun bagus selama hatimu happy. Selama hatimu tidak tertekan, hatimu happy, itu pekerjaan yang cocok untukmu, dan itu sudah benar tempatmu di situ. Jadi kalau kondisinya sekarang kondisi kamu tidak baik-baik saja karena tekanan, berarti secara tidak langsung sinyal hatimu sudah memberikan sinyal kepada otakmu untuk melangkah gitu, udah nggak nyaman. Tapi terkadang kamu nggak peka terhadap isi hati, dan akhirnya ya pikiran stres sendiri, capek sendiri. Nah ini, jadi itu yang tadi saya bilang, harus berani melangkah, berani berjuang untuk dirimu. Karena yang bisa menentukan dirimu untuk bisa menjadi sukses adalah dirimu sendiri. Di mana keputusanmu saat ini, di mana kamu penentu nasibmu di masa depan, dengan apa keputusanmu saat ini, ya. Scorpio. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, tidak banyak, ya, tetapi padat, karena saya lihat Scorpio orangnya dewasa, daya juang juga tinggi, mental juga oke, petarung, ya. Jadi cuman itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga hidup kamu jauh lebih baik, lebih bermanfaat, lebih bahagia, dan dipenuhi kelimpahan di hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan
membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.